Bali merupakan provinsi yang menempati ranking 4 dalam digital competitiveness, yaitu menurut East Venture, yaitu posisinya adalah setelah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Yaitu East Venture menilai ada 9 kriteria, diantaranya adalah SDM-nya, bagaimana SDM-nya melek terhadap IT, kemudian berapa besar share sektor komunikasi dalam PDRB, dan seberapa tinggi infrastruktur yang mendukung, gitu, yang sebagai penunjang. Sebagai informasi Pak Gubernur Koster, saingan Bali, Phuket tadi yang sudah bilang Pak Ari, itu akan open ya untuk international tourism atau wismannya pada per 1 Juli nanti, tanpa karantina, tapi minimum stay 7 hari di sana. Nah, apa sekarang tantangan yang dihadapi Bali saat ini? Bali harus bagaimana ya dalam rangka mentransformasikan ekonomi supaya lebih resilient terhadap goncangan atau shocks dan tumbuh lebih sustainable dan inklusif, dan program-program prioritas apa saja yang ditawarkan Gubernur Koster di tahun ini dan tahun mendatang. Silakan Pak Gubernur Koster, waktu kami berikan 20 sampai 25 menit. Hormati Deputi Gubernur BI Ibu Rosmaya Hadi, yang juga saya hormati dan saya banggakan sahabat saya Gubernur NTB Bapak Zulkifli Mansyah, Bapak Gubernur NTT Victor Laskodat, kemudian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Bapak Trisno Nugroho, pimpinan perbankan, kemudian pimpinan perangkat daerah di provinsi maupun kabupaten kota, para pimpinan perguruan tinggi dan para dosen, para undangan sekalian yang saya hormati, para peserta webinar dimanapun berada. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas prakarsa yang dilaksanakan oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali untuk menyelenggarakan acara webinar mengenai transformasi ekonomi Bali dan Nusra. Ini adalah satu tema yang sangat penting dalam kaitan dengan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah Bali, NTB, dan NTT. Sebelum saya melanjutkan, tadi Mas Rizky mengatakan 400-an pasien yang dirawat, jadi saya revisi angkanya. 400 itu adalah kasus aktif, 455, yang 200-an lebih sedikit itu dirawat di rumah sakit. Yang lain itu adalah orang tanpa gejala, sehat, dikarantina secara mandiri, dan sebagian diantaranya juga dikarantina secara terpusat. Memang betul kasus pandemi COVID-19 di Provinsi Bali, kasus hariannya itu sudah menurun terus di angka 2 digit, rata-rata itu sudah di bawah 50 dan terus menurun. Kemudian kesembuhannya juga terus meningkat mencapai 96%. Kemudian kasus aktif itu sudah semakin menurun. Ini sejalan dengan vaksinasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian sejalan dengan itu, kunjungan ke Bali melalui Bandara Udara Ngurah Rai itu sekarang sudah meningkat pada kisaran 7.000 sampai 9.500 per hari. Jadi sudah mengalami peningkatan, dan yang lewat darat dari Ketapang, Gilimanuk,
itu adalah 10.000 per hari rata-rata. Kalau tahun lalu dengan tingkat aktivitas perjalanan masyarakat seperti itu, kasusnya per hari itu 100 bahkan 200 per hari. Jadi cukup tinggi. Nah sekarang meskipun sudah ada aktivitas masyarakat setelah 17 Mei di mana mudiknya sudah dibolehkan, aktivitas masyarakat yang berkunjung ke Bali itu meningkat sampai saat ini di hampir 1 bulan sudah berlangsung, itu penurunan kasus COVID-19 di Provinsi Bali sama sekali tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung menurun. Jadi kelihatan ini memang merupakan hasil daripada vaksinasi yang sudah dijalankan dengan persentase yang cukup tinggi saat ini. Nah, berkaitan dengan tema webinar hari ini mengenai transformasi ekonomi Bali Nusra dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa Bali merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang paling terdampak perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Ini bukan hal yang mengagetkan dan juga bukan hal yang aneh, karena memang perekonomian Bali itu lebih dari 52% bergantung dari pariwisata. Jadi PDRB-nya Bali itu sangat tergantung dari pariwisata, bahkan kalau dikaitkan dengan usaha pariwisata yang tidak langsung itu bisa mencapai 70%. Itu di awal saya masuk sebagai gubernur. Memang sangat tinggi ketergantungan kepada pariwisata. Nah, pariwisata ini sangat sensitif. Beberapa kali Bali sudah mengalami cobaan. Seingat saya adalah peristiwa bom Bali 1, bom Bali 2, itu mengakibatkan terganggunya pariwisata. Tetapi pada saat itu tidak lama terjadi pemulihan. Pemerintah melakukan kebijakan khusus untuk Bali. Semua kementerian lembaga itu melaksanakan kegiatan di Bali dan melaksanakan sejumlah event-event nasional di Provinsi Bali. Kemudian begitu bom berakhir, pariwisata segera pulih. Kemudian juga mengalami kejadian lain, yaitu erupsi Gunung Agung pada tahun 2017 yang lalu, juga mengakibatkan terganggunya penerbangan sehingga wisatawan yang berkunjung ke Bali, baik domestik maupun juga mancanegara, itu mengalami penurunan. Namun tidak berlangsung lama. Pariwisata kembali normal karena erupsi Gunung Agung itu sampai 2018 pertengahan sudah selesai. Jadi tidak nyampe 1 tahun erupsinya ini dampaknya. Pengalaman kami di Bali adalah pariwisata ini karena sensitif, cepat jatuh, cepat juga bangun. Nah, gitu. Karena modalnya adalah orang datang. Jadi begitu situasi normal, karena orang cinta pada Bali, menjadikan destinasi wisata terbaik di dunia, itu cepat orang kembali dan begitu dia berkunjung kembali, hotel penuh, restoran laku, UMKM laku, nah ekonomi langsung aktif dan menggeliat. Nah sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1 tahun lebih 2 bulan, saat ini menurut saya memang ini adalah kejadian yang paling lama dan paling berat dampaknya bagi Bali. Belum pernah ada kejadian seberat ini yang menimpa sejumlah negara di dunia, lebih dari 200 negara di dunia, dan di antara negara itu adalah
negara-negara yang menjadi sumber wisatawan mancanegara ke Bali. Di antaranya adalah Australia yang pada tahun 2019 yang lalu jumlah wisatawan yang ke Bali itu mencapai 1.300.000. Kemudian Tiongkok itu adalah 1.200.000. Kemudian Singapura, Eropa dan Malaysia itu sekitar total itu 60% di luar Australia dan Tiongkok. Nah, semua negara ini mengalami pandemi sehingga semua negara memberlakukan kebijakan melarang warganya untuk berwisata keluar dari negaranya. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan hukum dan HAM melarang warga negara asing berkunjung ke wilayah negara Indonesia. Jadi praktis dengan aturan ini tidak ada orang yang berkunjung ke Indonesia maupun terutama sekali ke Bali. Jadi stuck pariwisata di Bali ini. Nah, karena ini stuck pariwisatanya, otomatis yang 52% lebih itu menjadi nol. Dan rentetannya juga terdampak. Sehingga pariwisata Bali itu kontribusi yang begitu besar terhadap perekonomian Bali itu betul-betul telah membuat perekonomian Bali itu sangat berat. Dan dalam sejarah saya kira ini kejadian yang pertama saya alami, dan pertama juga perekonomian Bali itu mengalami kontraksi terdalam. Tahun 2020 itu rata-rata sampai akhir tahun itu minus 9,3%. Kemudian di triwulan 1 tahun 2021 masih minus 9,8%. Nah, kita berharap tahun ini pada kuartal kedua, ketiga, dan keempat akan terjadi perbaikan, dan kelihatannya akan terjadi perbaikan karena kunjungan ke Bali ini sudah mulai meningkat di bulan Mei pertengahan ini sampai bulan Juni ini. Nah, oleh karena itu pandemi COVID-19 di Bali yang menimpa perekonomian Bali sangat dalam ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kami di Provinsi Bali, bahwa perekonomian Bali ini harus dilakukan perubahan baik struktur maupun fundamentalnya supaya tidak bergantung pada satu sektor pariwisata yang terlalu besar gitu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, jangan menaruh barang di satu kantong gitu. Begitu kantongnya hilang, ambruk semua gitu. Jadi kami sudah memikirkan dan mendiskusikan kebijakan baru, skema untuk pengembangan kebijakan perekonomian Bali ke depan lebih menyeimbangkan antara struktur dan fundamental perekonomian Bali, antara pariwisata, pertanian, kelautan, kemudian juga industri kreatif berbasis budaya branding Bali, termasuk juga perekonomian digital yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Juga kami yang sedang mendorong peningkatan IKM serta UMKM di Provinsi Bali yang jumlahnya sangat besar, dan ini menjadi karakteristik perekonomian Bali yang basisnya itu adalah kerajinan masyarakat lokal Bali. Ini yang sedang kami siapkan dan sudah matang, dan itu akan mulai diterapkan pada tahun 2022 yang akan datang. Saat ini sedang disusun tahapan dan juga SOP untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Bali memiliki potensi pertanian yang sangat unggul dengan tradisi pertanian yang sangat kuat, ada subak, dan juga ada komoditas-komoditas pertanian yang memiliki branding sangat kuat. Begitu juga kelautannya setelah kami petakan itu, walaupun wilayah Laut Bali itu kecil, tapi ternyata di dalamnya itu mengandung potensi perekonomian yang luar biasa yang belum pernah dikembangkan dengan arah kebijakan yang tepat serta arahan yang memadai untuk memberdayakan potensi kelautan ini. Nah,
Begitu juga pengalaman ini memberi pengetahuan berharga IKM dan UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi kerakyatan di Bali, itu akan kami jadikan sebagai fondasi utama di Provinsi Bali dengan berbagai fasilitasi kebijakan yang akan digunakan untuk mendorong perekonomian, sehingga dengan demikian Bali sesungguhnya akan mengalami transformasi perekonomian yang cukup signifikan ke depan. Pariwisata tidak lagi menjadi satu-satunya andalan, tapi akan tetap dikembangkan sebagai salah satu sektor unggulan. Namun juga pariwisata yang akan kami kembangkan ke depan adalah pariwisata yang betul-betul berbasis budaya, yang menjaga martabat budaya Bali, masyarakat Bali, dan daerah Bali. Jadi pariwisata yang berkualitas, tidak lagi pariwisata yang murahan, wisatawan mancanegara yang datangnya dengan modal tipis di Bali, pakai kaos oblong, pakai sepeda motor jalan-jalan, kemudian melanggar aturan lalu lintas, dan terakhir itu membobol ATM. Terjadi hal seperti itu. Ini sudah sangat memalukan. Jadi ini akan kami tindak tegas, dan itu tidak boleh lagi terjadi tahun-tahun yang akan datang. Jadi karena itu kami sudah menyiapkan perda dan peraturan gubernur untuk menata secara komprehensif kepariwisataan di Bali, agar betul-betul kokoh berbasis pada budaya dan berorientasi pada kualitas. Jadi yang datang ke Bali adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, serta memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk menjaga alam dan manusia serta kebudayaan Bali. Ini akan kami dorong ke depan. Nah, di luar itu adalah pertanian dari hulu ke hilir akan kami dorong dengan industri olahan pangan, sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan demikian petani kita itu akan tidak saja memiliki nilai ekonomi dari jualan bahan produk yang mentah, tapi juga sudah diolah dalam bentuk hasil industri. Kemudian juga kami akan mengembangkan ekspor ke beberapa negara, sudah kami rintis. Sekarang ini dalam kondisi pandemi itu ekspor hasil industri kajian rakyat, termasuk juga ekspor komoditas pertanian itu mengalami peningkatan, baik itu ke Hong Kong maupun juga ke beberapa negara Asia dan ke Eropa. Ini akan terus kami dorong dengan melakukan penerbangan langsung dari Denpasar ke negara tujuan. Ini sudah difasilitasi oleh Direktur Jenderal Bea Cukai dan juga pihak Garuda Indonesia. Ini akan kami jalankan ke depan, dan kami akan memperkuat basis ekonomi kerakyatan yang lebih berpihak kepada sumber daya lokal perekonomian masyarakat Bali yang menjadi keunggulan di Bali, sehingga dengan demikian Bali tidak terlalu mengandalkan faktor-faktor yang bersumber dari sisi eksternal yang sangat sensitif dan itu cepat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian Bali. Jadi kami ingin menggariskan ke depan Bali ini agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan kelokalan Provinsi Bali yang menjadi kekuatan kami di Provinsi Bali. Nah, itulah diantaranya yang akan kami lakukan ke depan, dan kami tentu sangat senang dengan forum pagi hari ini. Kami mendapat pengetahuan, kemudian juga tentu kami akan melakukan exercise untuk mematangkan kebijakan transformasi perekonomian Bali ke depan, sehingga dengan demikian akan betul-betul bisa dilakukan dan dikelola secara baik, yang lebih sustainable dan permanen, serta lebih berdampak secara langsung bagi kehidupan masyarakat di Bali. Kami tidak ingin lagi ada kapitalisme global yang masuk ke perekonomian Bali, yang akhirnya itu akan menekan sumber-sumber ekonomi masyarakat yang ada di Bali ini. Itu yang ingin
kami bangun. Jadi pertumbuhan ekonomi di Bali dengan transformasi ekonomi yang akan dijalankan itu akan lebih berkualitas, lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat yang sustainable dan permanen. Nah, itulah rancangan kami ke depan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberi pengayaan kepada kami untuk mengembangkan kebijakan transformasi pertanian di Provinsi Bali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Rizky dan kawan-kawan semua. Kami juga sudah membangun hubungan kerjasama MOU dengan Bapak Gubernur NTB. Kita akan evaluasi sudah 3 bulan jalan, karena janjinya kalau sampai tidak jalan maka kita akan melakukan evaluasi kepada para kepala dinas yang tidak menjalankan amanat sesuai dengan perintah Gubernur Bali dan Gubernur NTB. Dan nanti kita kembangkan juga dengan Gubernur NTT. Sahabat kita, nasib kita sama dulu DPR, sekarang sama-sama jadi kepala daerah. Saya kira kita sangat mudah untuk mempertemukan visi kita bersama untuk membangun 3 wilayah ini, Bali, NTB, dan NTT. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Saya di Parman Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Koster. Beberapa catatan sudah kami note untuk program Bapak jangka pendek dan jangka menengah ini.